Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan baik kepada kita semua. Kebangkitannya memberikan kita harapan dan kepastian. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu beserta dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami semua, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes 11 ayat yang ke-25. Tertulis demikian. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara saudara, di antara kita semua, takut tidur di malam hari karena khawatir akan meninggal? Cukup banyak orang di dunia ini yang takut tidur karena khawatir akan meninggal di saat sedang tidur. Ketakutan semacam ini disebut dengan somnifobia. Orang dengan somnifobia akan menunda tidur sedemikian rupa sampai bisa menjelang pagi. Keadaan ini akan berdampak tidak baik bagi tubuh karena kondisi jasmani menjadi menurun akibat kekurangan tidur dan juga akibat dari pikiran kecemasan. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu takut untuk tidur dan tidak perlu takut akan kematian, sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dan Dia adalah kebangkitan dan hidup. Dalam Yohanes 11 ayat 25 ini Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ketika Lazarus meninggal, kedua saudaranya bernama Marta dan Maria sangat berduka dan menangis dengan sedih. Tuhan Yesus datang ke Betania, daerah di mana Lazarus tinggal. Dan saat Marta berjumpa dengan Tuhan Yesus, Marta menyayangkan bahwa Tuhan datang terlambat. Tapi Tuhan Yesus mengatakan pada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Meresponi perkataan Tuhan Yesus, Marta menyatakan kepercayaannya, namun dalam konteks kebangkitan di akhir zaman. Yang Marta tidak ketahui saat itu adalah bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar Tuhan yang berkuasa atas kematian dan kehidupan. Dan Tuhan sendiri adalah kebangkitan dan hidup, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya akan juga mengalami kebangkitan dan kehidupan. Lazarus pada saat itu langsung dibangkitkan Tuhan, meskipun ia sudah mati dan telah dikuburkan selama 4 hari. Dalam peristiwa itu Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai Yahweh, sebagai Tuhan pencipta, Allah yang berkuasa. Kuasanya atas kematian dan kehidupan juga ditunjukkan ketika Tuhan Yesus mati disalibkan. Pada hari ketiga ia bangkit dan menunjukkan kemenangannya atas maut. Dan ini berdampak kepada kita semua yang percaya bahwa kebangkitan dan kehidupannya membawa kehidupan dan kebangkitan juga bagi setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, jangan pernah takut akan kematian. Setiap orang yang mati di dalam Kristus akan mengalami kehidupan yang penuh kebahagiaan. Iblis berusaha untuk mengintimidasi dan membuat kita takut akan kematian. Tapi kita perlu menyadari bahwa Tuhan Yesus sudah menang atas maut dan Dia adalah penguasa atas segala sesuatu yang dapat memberikan kita kehidupan. Malam hari ini saudara, tidurlah tanpa rasa takut. Tidurlah dalam kuasa kebangkitannya yang memberikan sukacita. Sadari satu hal, bahwa selama rencana Tuhan bagi kita di dunia ini belum selesai, maka kita masih akan terus diberi kesempatan hidup di bumi
untuk menggenapi rencananya. Dan di saat waktunya sudah tiba untuk kita dipanggil kembali ke rumah Bapa yang kekal, kita tidak perlu takut karena kita mengalami kehidupan yang penuh bahagia di dalam sorga, dalam kekekalan. Sekali lagi saudara, tidurlah dalam kuasa kebangkitannya. Jangan takut dan jangan khawatir, sebab Tuhan adalah kebangkitan dan kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu memberikan kami kekuatan, keberanian dan sukacita. Segala ketakutan akan kematian dilenyapkan oleh kuasa Tuhan. Firman-Mu menolong kami mengerti bahwa Engkau Tuhan adalah penguasa atas kematian dan kehidupan. Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Dan Engkau menjamin kami ya Tuhan, bahwa kami semua yang percaya kepadamu akan mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu ya Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu, untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, menuruti firman-Mu, setia kepadamu dalam iman kami. Berkati kami semua sepanjang malam ini. Lindungi kami Tuhan dalam istirahat kami. Berkati dan berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali kami semua dengan tubuh yang sehat, diberkati, disegarkan kembali oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa, membawa setiap pergumulan dan permohonan doa yang disampaikan, agar tangan Tuhan menjamah, melawat dan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan baru, yang berduka dihiburkan, yang terikat terbelenggu dosa dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan masalah apapun, masalah keuangan, pekerjaan, masalah pasangan hidup, rumah tangga, keluarga, dan berbagai masalah lainnya, ditolong Tuhan, diberi jalan keluar. Mujizat Tuhan yang heran dinyatakan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal-Mu, percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah hidup kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.